Oke, baik. Selamat sore ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan tutorial ya, khususnya pada penggunaan software QM for Windows. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung masuk saja pada softwarenya ya. Nah, ini tampilan dashboard ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Jadi kita klik OK saja. Nah, pada modul week 6 ya, itu kita belajar tentang yang namanya capacity and constraint management ya. Nah, jadi kita bisa pilih toolsnya Bapak Ibu ya, seperti biasa kita pilih modul yang terkait dengan penggunaan break even atau cost volume analysis ya. Ini kita klik, lalu kita klik file, new, kita pilih yang break even analysis, kita kasih nama saja BEP1 ya. Lalu kita klik OK. Nah, misalkan saya punya data di mana ada biaya variabel sebesar 1.000, lalu variabel cost-nya adalah 8 ya, dan pendapatan per unitnya adalah 12,5 ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal solve Bapak Ibu ya. Di sini ada solve, tinggal diklik, dan didapatkan hasil sesuai dashboard ya, break even dalam unit itu sebesar 222,2 dan dalam satuan dolar itu 2.777. Jadi artinya perusahaan jika ingin mendapatkan profit berproduksi itu harus lebih dari 222 Bapak Ibu ya. Harus lebih besar daripada ini ya. Misalkan 250 atau 300. Nanti eh, apa? Revenue-nya akan lebih besar daripada 2.700 atau dianggap memiliki profit ya atau laba. Gitu. Jadi jangan berproduksi senilai 222,2 ya atau kurang daripada ini ya. Jadi harus lebih untuk mendapatkan profit ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikutnya, jadi ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kita bisa close. Lalu berikutnya kita juga bisa mengetahui ya tentang economic order quantity. Nah, caranya gimana? Kita pilih modul yang baru, Bapak Ibu. Lalu kita pilih inventory. Inventory, lalu gini kita no saja. Nah, lalu klik file, new. Kita pilih economic order quantity. Lalu kita namakan EOQ1. Gitu ya. Lalu ini untuk reorder point, klik no reorder ya, defaultnya. Klik OK. Nah, misalkan saya punya contoh soal Bapak Ibu ya. Itu misalkan permintaan tahunannya 1.000, lalu biaya setupnya itu 10, holding cost-nya 0,5. Ya, di sini titik 5 ya. Jadi nolnya tuh tidak ditulis. Lalu unitnya unit cost 1 ya. Nah, ini kita default saja. EOQ-nya 0 ya, no reorder point. Lalu kita solve. Nah, di sini saya langsung lihat Bapak Ibu ya resultnya atau hasilnya di mana eh, optimal order quantity ya atau kuantitas pemesanan secara optimal itu jumlahnya adalah 200 ya. Nah, maka jumlah unit yang optimal untuk diperoleh ya per pesanan itu sebesar 200. Begitu. Nah, itu yang uh, tentang economic order quantity Bapak Ibu ya. Jadi cukup mudah, tinggal masukkan saja dalam apa namanya QM for Windows ya, atau rumus manual juga bisa ya. Rumusnya adalah EOQ sama dengan akar 2 kali demand rate ya dikali biaya setup dibagi holding cost ya atau biaya penyimpanan. Nah, oke, itu yang economic order quantity. Nah, lalu berikutnya saya mau demonstrasikan tentang project management Bapak Ibu ya. Jadi pada modul 9 kita sudah belajar
project management ya, yaitu kita pilih modul lagi, lalu kita pilih port ya, project management. Ini di surat tidak usah disimpan, klik file new, lalu kita pilih triple time estimate ya, triple time estimate, lalu kita namakan PM1 ya. Misalkan saya punya 7 aktivitas ya, oke. Nah, lalu aktivitas A, B, C, D sampai G ini kita isi Bapak Ibu ya. Kita isi sesuai dengan eh, yang kita mau ya. Misalkan saya punya permasalahan seperti ini ya. Jadi kita isi, jangan ada yang kosong. Semuanya kita isi Bapak Ibu ya. Nanti ini digunakan sebagai data ya untuk memperoleh hasil estimasi jalur yang kritikal ya, atau kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi jalur-jalur aktivitas yang penting ya, artinya memiliki zero slack. Jadi memang kritikal tidak dapat ditunda atau harus diprioritaskan ya, seperti itu ya. Nah, ini kita isi dulu ya. Nah, lalu sudah. Nah, lalu di sini ada predecessor Bapak Ibu ya. Predecessor ini artinya aktivitas pendahulu. Nah, ini aktivitas pendahulu. Ini juga kita isi. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita klik solve Bapak Ibu ya. Nah, diperoleh hasil seperti ini ya. Ini hasilnya diperoleh standar deviasi sebesar 1,15 ya. Kalau dicari varians berarti tinggal, karena standar deviasi adalah akar varians, berarti cara mencari varians adalah 1,15 dikuadratkan ya. Nanti didapatkan hasil 1,33 ya. Misalkan variansnya itu nanti gunakan untuk mengetahui Bapak Ibu ya, mengetahui seberapa menyimpang data yang ada di soal ya terhadap rata-rata ya. Makin kecil varians ya, makin mendekati nol, maka apa namanya, datanya tidak terlalu menyebar ya. Kalau kita lihat juga ini range-nya kan 1 sampai 10 ya. Jadi tidak terlalu besar lah variansnya. Ya. Nah, oke. Ini kenapa? Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini hasilnya ya 1,15. Nanti bisa dikuadratkan ya, didapatkan hasil 1,33 ya. Sesuai dengan yang ada di modul seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Itu pembahasan QM for Windows untuk week 6 sampai week 10 ya. Mudah-mudahan bisa membantu sebagai referensi. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ya via komentar ataupun reply forum di Binus Online Learning. Baik, uh, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video ini sampai selesai. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.